Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam hangat, salam semangat, dan salam hebat. Kali ini kita akan belajar bab 1. Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran hadis kelas 10 MA semester 1. Pada bab ini kita akan masuk berikut dijelaskan beberapa definisi Al-Quran menurut para ulama, baik secara etimologi maupun terminologi. Yuk kita simak. Pengertian Al-Quran secara etimologi. Pengertian Al-Quran secara etimologi menurut beberapa ulama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Imam Asy-Syafi'i, Al-Quran adalah nama asli yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berasal dari kata lain, sama seperti nama kitab suci lainnya. Yang kedua, menurut Al-Faraq, kata Al-Quran berasal dari lafaz qara'inun, saling membenarkan satu sama lain, yang berarti petunjuk. Karena ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan satu sama lain. Yang ketiga, menurut Al-Lihyani, kata Al-Quran berasal dari lafal qara'a yang artinya membaca dan berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca yang kemudian digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Al-Asy'ari, kata Al-Quran berasal dari lafal qorna atau korona, artinya menggabungkan dan merujuk pada kumpulan wahyu yang digabungkan dan beriringan mencangkup surat, ayat, dan huruf-hurufnya. Yang kelima, menurut Az-Zujaj, kata Al-Quran berasal dari lafal Al-Qur'u yang berarti kumpulan, karena Al-Quran merupakan kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang menuat kisah-kisah, perintah dan larangan, serta mengumpulkan intisari dari kitab-kitab terdahulu. Pengertian Al-Quran secara terminologi. Pengertian Al-Quran secara terminologi menurut beberapa ulama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Khudairibik, Al-Qur'anu huwa al-lafzu al-arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadhakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma daftaini
al-mabdu'u bi suratil Fatihati wal makhtumu bi suratin Nasi. Yang artinya Al-Quran ialah lafaz firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua, menurut Subki Salih, Al-Qur'anu huwal kitabu al-mu'azizu al-munazzalu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu alaihi bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi. Yang artinya Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Yang ketiga, menurut Muhammad Abduh, Al-Kitabu huwal Qur'anu al-maktubu fil masahifi al-mahfudhu fi suri man ana bihablihi minal muslimin. Yang artinya kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Kesimpulannya, pengertian Al-Quran adalah: yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Keenam, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kedelapan, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran.